Nah, oke, sekarang kita akan bahas bab yang pertama, yaitu mengenai dimensi 3. Nah, jadi apa yang akan kita bahas di dimensi 3? Yang pertama itu pengenalan dulu. Kita akan mengenal yaitu apa aja yang akan dibahas, bidang apa aja yang akan dibahas ya. Kemudian yang kedua ini ada jarak. Kemudian setelah jarak itu biasanya yang ketiga tuh sudut ya. Nah, terus ada luas gitu. Nah, sekarang kita jelasin jarak dulu. Jarak juga ini ada banyak nih. Ada titik ke titik ke garis, kemudian ada titik ke bidang, terus ada garis ke garis, kemudian ada garis ke bidang, dan yang terakhir bidang ke bidang. Oke, kita lanjut ke pengenalan ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengenalan ya. Jadi, pengenalan ini Bapak akan mengingatkan kalian lagi tentang bangun ruang. Waktu kelas 9 kan ada dua ya, dua jenis bangun ruang. Ada bangun ruang sisi lengkung ya, bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ada lagi yang kedua itu namanya bangun ruang sisi tegak ya. Nah, bangun ruang sisi tegak. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu apa aja? Coba contohnya yang pertama kan ada yang namanya kerucut ya. Ada kerucut. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tabung. Kemudian yang ketiga juga itu ada yang namanya bola ya. Nah, kenapa dia dinamakan lengkung? Karena kerucut ini kan alasnya melengkung tuh. Tabung itu atas bawah. Kemudian bola itu kan seluruhnya tuh melengkung. Kemudian bangun ruang sisi tegak. Contoh yang pertamanya tuh kan kubus ya. Coba kubus. Kubus itu kan sisi-sisinya tuh tegak semua. Kemudian ada balok. Kemudian yang ketiga ada prisma. Ya, ada prisma. Kemudian yang terakhir itu ada apalagi ada limas ya. Nah, kemudian coba ini yang akan kita bahas. Bangun ruang sisi tegak. Jadi 4 ini yang akan kita bahas. Tapi untuk bangun ruang sisi lengkung itu nggak dibahas ya. Jadi untuk kerucut, tabung, bola ini nggak dibahas. Kita bahasnya yang sisinya tegak. Kubus, balok, prisma, limas. Tapi untuk prisma dan limas ini biasanya ada di pola SBM gitu. Nah, yang akan kita bahas itu biasanya kubus, balok gitu ya. Kubus, balok dulu. Nah, untuk prisma limas nanti kita pas pola SBM tuh biasanya ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jarak titik ke titik. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya unsur-unsurnya. Misalkan titik itu apa, garis itu apa, bidang itu apa. Nah, misalkan titik nih. Jadi titik itu apa sih? Titik itu contohnya nih kayak A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tulis ya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang kedua itu namanya garis. Garis itu berarti contoh nih ada dua titik terus dihubungkan, berarti itu garis, berarti AB contohnya. Terus ada lagi selain AB tuh misalkan nih kita punya titik X dan Y, kemudian dihubungkan jadi membentuk sebuah garis. Nah, ini namanya garis. Coba kalau di kubus itu sendiri, contoh lainnya apa? CD, kemudian BC bisa ya, kemudian AD, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bidang. Bidang itu apa? Contohnya, misalkan nih bidang bawah ya. Bidang bawah itu kan berarti A, B, C, D. Kemudian ada lagi bidang kanan ya. Misalkan apalagi B, C, F, G, dan seterusnya. Nanti kalian terusin sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya diagonal bidang. Diagonal berarti miring ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, bidang kan tadi udah tahu nih. Misalkan kita contoh bidang bawah A, B, C, D.
Berarti misalkan AB ini panjangnya A nih. Panjangnya A ya. Kan kita tahu kalau semua rusuk di kubus itu sama. Jadi kalau ini juga A, atas juga A, semuanya A. Nah, kalau diagonal bidang itu rumusnya apa? Nah, ini Bapak tulis sisi juga ya. Diagonal bidang, diagonal sisi itu sama. Berarti Bapak tulis DS sama dengan rumusnya apa? A akar 2. Nah, untuk contohnya, mana sih diagonal sisi itu mana? Berarti Bapak tulis di bawah aja. Misalkan bidang bawah A, B, C, D. Berarti yang menyilang aja diambil. Kayak AC sama BD. Nah, kalau misalkan kita ambilnya bidang kiri kubus, AD, HE. Berarti kan AH sama DE gitu. Jadi ingat-ingatnya kalau diagonal itu silangnya ya. Terus ada lagi yang kelima itu namanya diagonal ruang ya. Bapak tulis nih, diagonal ruang. Diagonal ruang itu jadi tembus ya, tembus ke dalam. Kalau tadi kan tembusnya cuma sisi aja. Diagonal ruang ini rumusnya apa? DR sama dengan sama. Berarti A akar 3 gitu ya. Jadi kalau sisi pakai akar 2, kalau ruang akar 3. Contohnya apa? Kayak AG nih. AG kan nyebrang ke dalam tuh. AG, kemudian apa lagi? Misalkan HB ya. HB dan seterusnya ya. Nanti kalian cari sendiri. EC dan seterusnya. Nanti kalian cari sendiri. Jadi untuk rumus yang harus diingat itu diagonal sisi akar 2, diagonal ruangnya akar 3. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke tambahan ya. Tambahannya itu cara menggambar kubus. Jadi sebelum kita masuk ke jarak, kita harus bisa gambar kubusnya dulu. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung jarak titik ke titik, terus gambar kubusnya nggak bener, ya udah nanti hasil jaraknya juga nggak benar. Pertama kita gambar bidang frontal dulu atau bidang depan ya. Kemudian gambar bidang belakang. Nah, kalau udah kita hubungkan titik-titiknya. Titik sudutnya tuh dihubungkan. Nah, kemudian yang penting itu penamaan. Yang belakang ini berarti putus-putus ya. Biasa kayak waktu SD juga kan gitu. Terus penamaan ini harus benar. Huruf tuh A, B, C, D, E, F, G, H-nya harus benar. Nah, kalau udah A-nya misalkan mulai dari sini. A, B, B-nya ke kanan. B, C, D. Berarti ini muternya kan ke kiri nih. A, B, C, D ke kiri. Berarti atasnya A itu E. Atasnya A itu E. Kita tulis E. Muternya ke kiri. Berarti E, F, G, H ya. E, F, G, H gitu. Jadi kalau bawahnya muter ke kiri, nah atas juga berarti muternya ke kiri. Nah, jadi ini kan putarannya harus sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti kalian gambar seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jarak titik ke titik. Tapi sebelum itu kita bahas materi prasyaratnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu ada di kelas 9. Nah, teorema Pythagoras itu adanya di segitiga siku-siku. Kita gambar ya segitiganya. Nah, kalau udah kita kasih nama. Di sini kan siku. Ini di sini A, ini B, yang ini C. Ingat kalau A, B, C ini yang kapital, ini berarti sudut. Jadi kalau huruf kapital itu sudut. Kalau hurufnya kecil, A, B, C, C kecil, itu namanya panjang sisi. Ingat ya, kalau kapital sudut, kalau misalkan kecil itu panjang sisi. Jadi kalau misalkan ada gini, AB ini berarti panjangnya B. Kalau BC itu panjangnya A. Kalau AC itu panjangnya C. Nah, rumusnya itu ada 3. Apa aja?
Coba kalau kita mencari C, berarti C sama dengan akar. Nah, karena yang dicari sisi miring berarti A kuadrat ditambah B kuadrat, ditambah ya. Jadi kalau kita nyarinya C atau hipotenusanya berarti ditambah. Kalau kita nyarinya A, berarti C-nya dulu. C kuadrat dikurangi apa tuh? Yang belum. A kan udah ya, tinggal B kuadrat. Nah, kalau misalkan yang B, ya udah berarti akar C kuadrat dikurangi A kuadrat gitu. Jadi inget-ingetnya gini, kalau yang dicari miring berarti itu dijumlah. Tapi kalau yang dicari A berarti dikurangi, B juga dikurangi. Ingatnya kalau penyiku itu dikurangi. Tapi kalau misalkan hipotenusanya atau sisi miring itu dijumlah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke example ya atau contohnya. Contoh yang pertama nih, yang A. Kita punya kubus kayak gini. Terus P ini ada di tengah-tengah dari CG. Nah, ini kan ada tanda tengah-tengahnya ya. Tentukan jarak titik A ke P. A ke P ini gimana? Nah, pertama kita tahu nih rusuknya 4 cm. Terus A ke P-nya ya udah kita hubungin aja. A ke P dihubungkan. Ya, pakai penggaris ya. Jangan kayak bapak nih jadi bengkok-bengkok. Nah, terus. Nah, dari sini jaraknya tuh berapa? Tadi kan kita udah belajar Pitagoras. Nah, berarti ada gunanya tuh Pitagoras. AP itu bukan diagonal ruang ya. Jadi nggak bisa langsung. Kita harus cari segitiga siku-sikunya dulu. Kita cari sikunya di mana? Coba lihat. Kita pakai C aja untuk mencari segitiga siku-siku. Kita hubungkan. Nah, di sini kan berarti ada segitiga siku-siku. Untuk mencari apa? Mencari AP. Nah, kalau udah dapat segitiga siku-siku, ya udah kita ambil aja. Daripada ruwet di dalam kubus, kita copot aja ya. Nah, terus kalau udah dikeluarkan A di sini, terus sikunya di C, atasnya P. Nah, kalau udah ini besarnya berapa, panjang sisinya berapa nih masing-masing. Ini kan lagi dicari nih AP. Kita misalin X. Kemudian AC-nya berapa? Ya AC kan tadi diagonal apa? Diagonal sisi. Berarti tambahin aja akar 2, 4 akar 2. Nah, kalau udah PC nih, PC kan setengahnya. Kita tahu rusuknya aja 4, berarti setengahnya berapa tuh? Ya 2, gitu. Nah, karena yang dicari adalah miring, ya kita tinggal Pitagoras saja. Kalau miring berarti dijumlah tadi kan, ingat-ingatnya. X sama dengan, ya kita cari X sama dengan akar kan gitu. 4 akar 2 itu kita kuadratkan, ingat dijumlah 2 kuadrat. Nah, berarti X sama dengan akar 4 akar 2 dikuadratin, ya udah 4 kali 4 16. 16 kali 2 berapa tuh? 32. Ditambah 4. Jadi X sama dengan akar 36 alias jawabannya 6. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal yang tadi tapi pakai cara yang kedua ya. Nah, di sini kan nyarinya AP nih. Kalau tadi kan kita pakainya sikunya di C. Nah, gimana kalau misalkan pakai yang di B atau D? Bisa nggak? Ya, bisa aja ya. Nah, kita pakai yang di B nih. Coba, berarti kita hubungkan P ke B. Berarti di B ini adalah sikunya. Nah, kemudian kita ambil aja, berarti kita copot nih segitiganya. Berarti ada segitiga ABP. Kita bikin segitiga, sikunya di B, ini A, ini B, yang ini P. Nah, kalau udah kita tulis aja. Oh iya, ini rusuknya berarti 4 cm ya. Nah, kemudian AB-nya itu kan berarti 4. Nah, ini kan X yang kita cari. Kemudian PB. PB ini kan sulit untuk dicari. Berarti kita bikin segitiga bantu untuk mencari PB. Nah, segitiga bantunya yang mana? Ya PBC. Yang ada PB-nya dan C-nya itu harus siku.
Nah, kemudian kita ambil aja berarti C-nya itu siku, P-nya di atas, kemudian B-nya di bawah. Nah, kalau udah berarti PB ini berapa? Ya udah. Misalkan kita kasih nama panjang PB-nya itu M. Kemudian BC-nya itu berapa? 4. Nah, PC ini kan berarti setengah dari rusuknya. Berarti berapa? 2 ya. Nah, M-nya itu sama dengan berapa? M sama dengan akar, karena miring berarti dijumlah. Berarti berapa tuh? 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi M sama dengan akar 16 ditambah 4. Jadi M-nya itu sama dengan akar 20. Nah, waktu SMP kan kita udah pernah tuh mengurai akar ya, menyederhanakan. Ya tinggal diurai aja 4 kali 5. Jadi akar 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 akar 5 gitu. Nah, kalau udah, ini kan 2 nih. Sorry, ini 2. Nah, kalau udah M-nya kita substitusi. M ini apa sih? M itu kan sama ajanya PB ya. M ini sama ajanya PB. PB-nya udah ketemu. Ya udah kita substitusi ke segitiga yang tadi. 2 akar 5. Nah, dari sini berarti X-nya ketemu nih. X-nya itu kan miring ya. Berarti X sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 2 akar 5-nya dikuadratin. Jadi 2 kuadrat kali 5. Jadi 20. X-nya sama dengan 36. Alias X-nya itu 6 cm. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, kita bisa pakai BCD asal ada sikunya. Nah, kemudian kalau misalkan kita kesulitan mencari sisi yang lain, kita ambil segitiga bantu ya. Oke, sampai sini paham ya berarti. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Jadi di sini tentukan jarak P ke Q. Tapi di sini PQ-nya udah ada nih, Q-nya ada di tengah-tengah AB, kemudian P-nya di CG ya, tengah-tengah juga sama. Berarti kita hubungkan dulu garisnya ya. Terus kalau udah kita cari sikunya, enaknya di mana nih sikunya? Boleh ke B, boleh ke C, boleh ke D juga bisa sih asal siku gitu. Nah, kalau D enggak siku ya udah. Nah, kita pakainya yang C. Berarti kan kita dapat segitiga siku-siku QCP. Segitiga ini siku-siku di C. Nah, kemudian yang bawah itu Q, atasnya itu P. Nah, ya udah berarti tinggal kita hitung aja. Tinggal kita hitung PC-nya berapa? PC kan 6 ya, berarti kan 3 terus setengahnya sih X-nya itu QP. Nah, untuk mencari QC itu sulit ya. Jadi kita butuh apa? Butuh segitiga bantuan. Segitiga siku-siku lagi otomatis ya. Sikunya di mana enaknya ya? Di B aja kan gitu. B kemudian Q, terus atasnya tuh apa? C. Nah, yang kita cari itu apa? QB-nya 3. Kemudian BC-nya 6. Nah, berarti ini Bapak kasih nama Y. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan akar, karena miring berarti ya dijumlahin ya. 6 kuadrat itu 36 ditambah 3 kuadrat 9. Ya udah Y-nya sama dengan akar 45 ya. 45. Jadi Y-nya sama dengan 9 kali 5. Oh, benar, 9 kali 5. Tulis, berarti Y-nya sama dengan 3 akar 5. Nah, dari sini ketemu nih Y-nya. Kita substitusi aja langsung ya ke QC. QC kan. Nah, Y ini kan sama ajanya QC. Ya udah, masukin 3 akar 5. Nah, X sama dengan ini miring juga, berarti dijumlahin. Nah, berarti berapa nih? 3 kuadrat ditambah 3 akar 5 di kuadratin berapa? Ya udah, X sama dengan berapa tuh? 3 kuadrat 9, gampang. Ditambah 3 akar 5 dikuadratin, ya udah 9 kali 5 aja, 45. X sama dengan
Berapa tuh 9 tambah 4, 5. Jadi 54. Nah 54 diurai jadi berapa? 9 kali 6. Jadi 3 akar 6 ya. 3 akar 6 gitu. Oke, cukup sampai di sini.